Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke. Terus si Luffy itu datang, anjay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Mr. G di channel Mr. Rider tentunya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal yang sedang menghebohkan negara kita, boy. Nah, kalian semua pasti tahu lah ya. Jangankan kalian nih ya, yang warga Indonesia, warga Konoha itu juga pasti tahu dari saking hebohnya kasus ini atau video ini. Sebenarnya sih gua gak percaya ya, dan gua itu gak peduli. Nah, gak percayanya kenapa? Lah masa iya ada orang goblok yang gak ada kerjaan itu ngelaporin kata anjay, kayak gak ada kerjaan lain gitu, boy. Nah, gak pedulinya kenapa? Lah, ya masa saya mau peduli ke hal kecil itu? Gak penting banget, boy, ya kan? Masih ada hal yang lain yang harus gua pedulikan, dan tentunya yang lebih baik itu, hal yang lebih positif yang harus gua pedulikan, kan gitu. Namun ya tanpa disangka-sangka, kasus ini atau orang itu ya, malaikat yang baik hati itu berdampak besar bagi kehidupan gua pribadi ya. Gak tahu untuk kalian, ini gua bahas tentang dampaknya bagi kehidupan gua. Berdampaknya gimana kok bisa banget gitu? Kan gue ini anak tongkrongan ya biasa lah, nongkrong gitu sama teman-teman anak motor kan biasa. Jadi sangat keberatan banget gitu, sangat keberatan jika kata anjay itu dipermasalahkan. Nah, yang mulanya saya itu biasa aja gitu ya, dibilang anjay atau ngomong anjay itu gua biasa aja, gak ada perasaan apa-apa. Nah, gara-gara orang yang bikin heboh itu, sang malaikat baik hati itu, gua jadi punya rasa takut, boy. Jadi gua ngomong anjay itu rada-rada ngeri gitu. Gua takut tiba-tiba ada polisi nangkap gua gitu, kan nggak lucu. Padahal nih ya, gua bilang anjay itu bukan untuk ngata-ngatain. Gua bilang anjay itu bukan untuk ngehina, boy. Tapi gua bilang anjay itu lebih untuk mengagumi. Nah, kok bisa mengagumi, bang? Ya contohnya kayak gini nih ya, gua anak motor nih, ada teman gua ada motor baru atau motornya bagus, dimodif bagus gitu. Gua otomatis nih, congor gua nih ya, dia bilang gini, anjay motor lu keren banget, bro, ya. Jadi artinya itu bukan anjing, jadi artinya itu lebih ke mengagumi gitu, keren gitu. Jadi kalau diganti anjing kan, anjing motor lu bagus banget bro, kurang cocok. Jadi anjay motor lu bagus banget, bro, jadi cocok gitu, bahasa keren. Artinya bukan anjing. Emang bener, ada benernya juga sih ya, ada benernya juga bahwasanya anjay itu plesetan dari kata anjing tadi. Namun yang orang Indonesia itu bilang anjay ya, yang bilang anjay itu maksudnya, maksud hatinya itu bilang bukan untuk ngata-ngatain anjing, boy. Ingat, bukan untuk ngata-ngatain anjing, tapi lebih ke ungkapan untuk mengagumi atau bilang keren gitu. Lagian kalau di tongkrongan, lu punya tongkrongan nggak sih? Lu kalau nongkrong itu bahasanya gimana gitu? Masa ngomongin apa gitu? Gak asik banget lu kayaknya. Lagian anjay itu artinya banyak arti. Bahkan di Al-Quran pun ada kalimat anjaynya. Contohnya, ini gua bukan ngada-ngada ya, gua lah meski kayak gini pernah ngaji juga lah, bro, ya kan, masih kecil tuh.
juga pernah ngaji, pernah mondok bahkan ya meski kabur. Jadi di Al-Quran itu ada kalimat anjaynya. Contohnya wa anjaynahum. Itu tak tahu tulisannya itu apa, gua takut salah ya. Jadi takut dikutuk gua jadi nanti. Jadi pokoknya ada lah. Jadi kalau Anda mau nanya bisa nanya ke yang lebih paham agama gitu, artinya biar gak salah paham nanti. Bahkan nih ya, nama orang pun ada yang namanya Anjay. Contohnya lagi nih, Anjay Haryanto. Nah itu bukan anjing Haryanto ya, itu Anjay itu nama orang boy. Jadi lu gak usah sensi lah ke kata Anjay, itu bukan kalimat cacian. Bahkan Anjay juga itu bisa jadi adalah singkatan. Anjay anak Jayapura, Anjay anak Jaipong, kan bisa. Jadi itu banyak arti. Nah satu-satunya orang yang mengatakan Anjay itu anjing ya lu yang kebaperan gitu. Mulai dulu juga ya, mulai dulu gua gak pernah denger orang saling bunuh gara-gara Anjay. Gua gak pernah suami istri cerai gara-gara kalimat Anjay. Dan gua gak pernah dengar anak dikutuk gara-gara ngomong Anjay boy. Jadi masalahnya apa gitu? Iya kan? Gua sih rada-rada kesel ya. Kenapa gua bahas ini? Ya kesel aja gitu. Ingin mengungkapkan isi hati gitu. Kalau saat lu ngomong ketakutan lu tuh ya gara-gara anak di bawah umur atau anak masih balita ya, masih umur 6 tahunan, bocah-bocah FF banyak kan itu yang ngomong Anjay, ikut-ikutan bilang Anjay, ya gue agak setuju sih. Soalnya itu apa ya, kan penerus bangsa, jadi agak-agak baik lah kalau ngomong Anjay, itu gue setuju. Gue juga Mas Dedi ya, Om Dedi itu, Om Dedi Komposer ya. Om Dedi juga kan dulu pernah bilang gini, ada orang-orang itu ngatain dia botak lah, bukan ngatain sih, bilang dia botak ya. Dia biasa-biasa aja karena dia emang botak kan gitu. Tapi bagaimana jika yang bilang botak itu umur 6 tahun boy? Kan jadi gimana gitu, akhlaknya itu di mana gitu kan, kayak gitu ya. Gua setuju juga sih sama lu, kalau anak di bawah umur itu gak baik kalau ngomong kayak gitu. Nah tapi ya gak usah lebay juga. Om Deddy juga itu dibilang botak, mungkin yang ada di pikirannya itu body kotak-kotak, botak body kotak-kotak, jadi makanya dia agak tersinggung kayak gitu. Jadi banyak arti. Kalau lu ngomongin Anjay itu adalah kata sindiran atau kata cacian yang membuat orang lain tersinggung, itu sebenarnya sih banyak kata, banyak kalimat yang bisa menyinggung orang meskipun kalimat itu baik. Contohnya pinter ya kan, pinter itu kan kalimat pujian. Woi kamu itu pinter banget kan, itu harusnya orang senang kan dibilang kayak gitu. Lalu gimana kalau lu bilang pinter ke orang yang bodoh nih ya? Contohnya gua ini kan goblok, gua akuin gua itu goblok, gua itu gak pinter ya. Kemarin aja gue ke apotek beli baut boy, ya kan, kurang bodoh apa juga gara-gara yang jual itu cantik pastinya. Nah kembali lagi yang pinter ya, kalau lu bilang pinter ke orang yang bodoh itu gimana? Apa gak perasaan? Jadi gue ini bodoh, gue dibilang, "Oi pinter banget lu ya." Kan
gue jadi tersinggung. Arti pinter itu jelas bukan pinter-pinter yang seperti biasanya, itu pelesetan dari kata bodoh, ya kan? Jadi itu tergantung objeknya dan tergantung lu itu ngomongnya ke siapa, kan kayak gitu. Lu ngomong anjing ke anjing ya gak masalah lah. Lu itu anjing, ya emang bener itu anjing, jadi gak masalah. Jadi tergantung objeknya bos, jadi gak usah baper lah ya. Dan tadi bahas yang yang bocah bilang anjay ya. Kalau bocah ya setauku bilang anjay itu artinya juga bukan ngata-ngatain, dia bukan bilang anjing juga, tapi sebatas anjay doang ya. Anjay gak ada artinya, cuma asik aja ngomong anjay gitu, refleks gitu ya kan. Ketika main ya, ini adik gua kan player FF ya, cuman dia suka mati. Kalau mati ya biasanya anjay gua mati lagi gitu. Jadi mama nih adik gua baru main, dia mati bukan karena ditembak boy, bukan ditembak musuhnya, melainkan dia itu mati gara-gara lupa gak bawa parasut saat lompat dari pesawat boy. Jadi itu kan main FF kan lewat lompat dari pesawat ya, dia gak bawa parasut jadi mati. Jadi dia bilang anjay mati lagi gua kan. Ya artinya itu bukan anjing juga, tapi ya anjay juga kesel gitu ya kan. Jadi gak usah baper lah. Dan kalau kamu ingin mengedukasi, harus ada solusinya juga, kasih solusi. Jadi kayak ini, semua bagi rakyat Indonesia ya, janganlah kalian bilang anjay, karena anjay itu artinya bla 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 bla, seperti yang Anda ketahui ya, yang ilmu yang Anda dapat itu anjay itu apa. Nah, kamu juga harus ngasih solusi. Nah, solusinya kita bisa ganti kata gini, kata ini. Nah, lu cuma bisa nyuruh orang berhenti tanpa ngasih solusi ya kan. Itu sulit banget lah. Kamu itu sama aja mademin api pakai bensin, jadi tambah boom gitu, tambah gede jadinya. Kalau sudah ribet kayak ini ya, Indonesia tambah ribet gara-gara hal kecil. Lu tanggung jawab lu tuh di mana gitu, saran lu tuh di mana? Moro-moro kamu udah klarifikasi aja, terus efek dampak yang kamu perbuat itu siapa yang mau nyelesain bro, ya kan? Dan kamu juga bilang kayak gini ya, kamu juga pernah bilang aduh sakit boy. Jadi lu pernah bilang salah lu itu apa, kamu itu gak kriminal katakan kan, di video curhat dong apa itu di Mas Densu. Lu bilang salah gue itu apa, gua kan gak kriminal, gua gak mencuri, gua gak ngerampok ya kan. Bener, lu itu gak mencuri, lu gak ngerampok, lu gak kriminalitas, tapi sadar gak sadar ya, lu itu sudah mencuri kebebasan kita ya. Lu udah mencuri kebebasan untuk mengekspresikan bahasa kita gitu. Lu udah rampas tuh semua gara-gara lu orang jadi takut. Aduh, gak tahu lagi dah gue tuh mau ngomong apa ya. Dan paling gue kesel saat lu bilang kayak gini, jangan mukanya yang so alim itu, so apa, pengen nampol gua sumpah. Saat lu bilang apa dah, gua lupa ya, ini banyak orang bilang kalau lu itu ngelawan arus lah. Lu gak masalah, yang penting yang kamu bawa itu arus yang baik ya kan, kamu bilang gitu kan. Gak masalah orang lain tuh ngejauhin gua, orang
orang lain ngehina gua, bahkan pacar saya ninggalin gua, itu gak masalah. Yang penting gua itu membawa arus yang baik gitu kan. Lu bilang kayak gitu kan di curhat dong di apa, di channelnya Bang Gansu itu kan. Nah tapi kenapa lu klarifikasi, lu takut, katanya gak masalah kalau orang lain itu ngehujat lu. Lalu kenapa lu klarifikasi? Harusnya lu maju terus sampai tujuan lu itu tercapai, yaitu membuat bangsa ini terhindar dari kata-kata anjay. Berarti lu munafak boy, lu itu munafak. Cowok itu yang dipegang itu omongannya. Ingat, cowok itu yang dipegang omongannya. Ya, beda dengan cewek, yang dipegang bisa yang lain kan, bukan cuma omongannya. Tapi kalau cowok omongannya dipegang, lu udah omongannya gak bisa dipegang. Aduh, gak tahu lagi dah. Lagian seumpama bener yang bilang anjay itu dihukum ya, dibawa ke jalur hukum, kan 99,99999% orang Indonesia itu pernah ngomong anjay, ya kan, termasuk gua. 1%-nya siapa ya? Lu yang nggak pernah bilang anjay, mungkin ya, mungkin. Tuh. Contoh nih, gua nih bilang anjay, seumpama anjay itu gak diperbolehkan ya, jalur hukum. Gua bilang anjay, terus ada polisi tuh datang, tiba-tiba datang ke gua, gerbek gitu. Nah, selamat siang Mas Jais ya? Oh, iya Pak ya. Kami akan menahan Anda. Loh, kok bisa Pak? Salah saya apa gitu kan? Polisi itu bilang, saya akan menahan Anda karena Anda telah ngomong anjay. Lah, itu Bapak ngomong juga. Oh, iya juga ya. Oh, nggak bisa Pak, saya akan menuntut Bapak. Bapak juga bilang anjay, jadi kita selesaikan di jalur hakim, atau kita ke pengacara, ke hakim, apa istilahnya itu, di sidang gitu. Nah, masuklah kita ke sidang, iya kan. Jadi Pak Hakimnya itu ngomong kan, gua ngomong ke Bapak Hakimnya, Pak Hakim, gimana ini, apa, masa gua ditahan gara-gara kalimat anjay ya? Terus Hakimnya bilang gitu, iya Mas, pokoknya sekarang yang bilang anjay itu harus dihukum. Nah, sampean juga bilang anjay, ya udah yuk ribet katanya juga, kita ke sel bareng aja. Jadi hakimnya, polisi, gua dan rakyat lain itu masuk penjara. Nah, iya, jadi orang-orang se-Indonesia itu ada di penjara semua. Terus presidennya gimana? Nah, ini lagi kan, seumpama semua ya. Jadi seumpama Barack Obama itu main ya ke Indonesia ya, pulang kampung nih, bakso ya. Jadi ngomong ke siapa dah? Bentar. Jadi dia ngomong ke Pak Jokowi ya, Wi, rakyat lu kemana aja? Kok sepi? Biasanya kan nongkrong di sini rame gitu, asik. Kok sepi sekarang? Ya gini op ya, Obama kan, bagiannya op gitu. Ya gini op, rakyat gua belakangan ini udah ditahan, ada di sel gitu. Lah kenapa? Ya gara-gara bilang anjay. Nah, terus si Jokowi kan bilang anjay, jadi otomatis dia ditangkap juga dong. Kan hukum gak memandang bulu ya, gak memandang derajat, jadi harus dihukum juga. Jadi semua orang di Indonesia dihukum gara-gara anjay, kecuali si Lutfi. Nah, karena banyaknya orang di Indonesia, hampir semuanya masuk penjara, kan gak mungkin masuk satu sel. Jadi anggap saja Indonesia ini adalah penjaranya, ya kan. Ini jadi penjaranya tuh ada masjidnya,
ada karaokeannya ya. Pokoknya se-Indonesia ini adalah penjaranya gitu, diibaratkan itu penjara. Si Lutfi harus pindah dong ya kan, pindah dari Indonesia. Nah pindahlah dia ke Amerika, ke luar negeri, anggap ke Amerika ya kan. Nah di Amerika kan juga ada itu kalimat jorok, dianggap kalimat kasar kayak what the fuck, bullshit. Dia kan pengen cari sensasi lagi ya kan. Kan anjay di sana gak ada ya, gak bakal ngerti di sana anjay. Jadi dia buat sensasi baru, dia ngelarang kata bullshit. Nah viral deh di Amerika. Jadi semua orang yang bilang bullshit itu ditahan. Nah berhubung rakyat di sana bilang bullshit semua, dihukumlah semua. Si Lutfi pindah lagi ke Jepang. Nah lagi-lagi di Jepang seperti itu, dia mempermasalahkan kata kimochi. Anggap kimochi ya, saya agak tahu kalau Jepang tahunya mah kimochi doang. Jadi sinetron di Jepang sana yang bilang kimochi itu ditahan. Nah terus itu berulang ke negara lain sampai seluruh dunia pun itu ditahan gara-gara ulah si Lutfi boy. Ini cerita saja ya, ini cerita saja. Jadi si Lutfi mau kemana? Dia pindah ke Konoha. Nah seperti Anda tahu ya, di Konoha itu ada Naruto, Sasuke dan kawan-kawan. Ya iyalah, nggak mungkin kan ada Teletubbies di sana. Jadi datang ke Konoha itu pas momennya Naruto kayak gini sama Sasuke ya. Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke. Si Luffy itu datang, anjay, kan kaget ya si Naruto sama Sasuke, kaget. Otomatis Chidori-nya Sasuke itu kena ke Luffy gitu, kena ke otaknya, jadi kena setrum, jeret. Nah pada saat kena setrum itu otaknya berfungsi kembali boy. Jadi otaknya udah normal, udah gak goblok lagi ya. Jadi dia mengangkat semua isu-isu yang dia buat. Maksudnya dia udah mengangkat apa istilahnya sih, dia itu udah sadar gitu lah, sadar. Jadi semua dibebaskan dari penjara, bumi ini jadi aman lagi. Jadi intinya ya si Lutfi itu harus dicidori dulu baru sadar gitu. Berhubung di dunia ini gak ada Sasuke ya yang bisa Chidori, ya kita lempar aja ke rawa yang banyak blood listriknya itu boy. Mungkin itu bisa menolong lah. Ya habisnya gua kesel, masa gara-gara hal sepele itu dibuat gede gitu. Aduh, lu kan cowok ya, gua juga cowok kan. Kebanyakan yang bilang anjay itu cowok ya kan. Ya jangan baper lah. Lagian kalau emang apa istilahnya seumpama tersinggung, jangan ngadu lah. Masa cowok ngadu, malu sama Teletubbies ya kan. Jadi kalau gua pribadi, gua tersinggung ya, ada yang bilang gua cuma seumpama, anjay gua tersinggung dia, gua gak bakal ngelapor lah boy. Lebih baik gua itu baku hantam aja. Percuma ini dua tangan diciptakan ya kan. Kayak cewek aja. Kalau cewek sih maklum, disalahin dikit ngadu. Kalau cowok banci lu ya. Jadi Mas Pro Lutfi nih, dengerin gua satu kalimat nih buat lu, dengerin ya, ini dari gua. Dengerin, pasang headset atau kasih sound yang gede ya. Udah siap? Oke. Nih, satu kata buat lu, janji. Tuh. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa gua utarakan dari hati gua. Jadi kalau ada orang lain yang tersinggung gara-gara video gua, kalau Lutfi gak masalah, tersinggung gak tersinggung terserah dia. Tapi kalau orang lain yang gak bersalah itu ikut tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.